Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat milenial SMKN 1 Susukan. Pada pagi ini ketemu lagi dalam acara pembinaan rutin hari Senin. Pada pembinaan hari Senin ini telah datang narasumber kita, Pak Gali Alamsah SPD. Selamat datang Pak Gali. Kumaha Bu, damang. Alhamdulillah pangestu. Pak Gali dalam pembinaan ini akan mengupas habis tentang media pembelajaran BDR. Oke Pak Gali, kita tahu pada masa pandemi ini kita belum melaksanakan tatap muka. Pembelajaran yang dilakukan itu masih pembelajaran BDR. Nah, barangkali Pak Gali, mangga silahkan ada yang mau dijelaskan kepada anak-anak terkait dengan pembelajaran BDR yang dilakukan oleh anak-anak di SMKN 1 Susukan. Silahkan Pak Gali. Baik, terima kasih Bu Haja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun sadayana. Baik ya, ini terkait dengan masalah pembinaan pada hari ini. Alhamdulillahnya Bu Hajinya di pagi hari ini dengan cerah. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, baik Bapak Guru, baik para siswa, peserta didik yang ada di rumah. Walaupun kita di masa pandemi ini kita tetap melaksanakan yaitu belajar di rumah atau BDR, tapi kita tetap akan semangat. Betul. Baik, Bapak akan menerangkan sedikit masalah pembelajaran di rumah ini dengan menggunakan aplikasi ya Bu Haja ya, dengan media sosial itu. Di sini Bapak kita hampir 2 tahun era COVID-19 ini mungkin kita belum bisa melaksanakan dengan tatap muka. Nah, ini kiat-kiat khusus di dalam pembelajaran di rumah itu tidak hanya Anda sebagai istilahnya sekolah SMKN 1 Susukan, akan tetapi mulai dari bawah, dari TK, SD, SMP, bahkan perguruan tinggi dan pekerja kantoran. Berarti hampir di semua tingkat pendidikan dan juga kantor ya Pak Gali ya? Iya, tepat sekali Bu Haja. Ini kita menggunakan masih WFA. Mudah-mudahan ini kita berkaitan dengan penggerakan ya Bu ya. Adanya suatu vaksinisasi dari pemerintah. Alhamdulillah kita sebagai tenaga pendidik atau guru itu hampir 100% itu sudah divaksin ya Bu. Sekarang kita gerakan untuk kepada para siswanya. Dengan harapan untuk mempercepat tatap muka ya Pak Gali? Iya, mungkin anak-anak mungkin sudah merasa kangen Bu. Betul. Hampir 2 tahun anak mungkin bingung. Lagi-lagi BDR, lagi-lagi online. Jadi mungkin anak kan termotivasi, emosi semakin tinggi. Tapi untuk kiat-kiat mungkin dari Bapak, itu yang pertama itu jangan istilahnya stres. Ya, atau istilahnya gimana ya, tegang atau merasa bosen. Justru dengan adanya pandemi kita menggunakan BDR di sini, itu akan lebih efektif. Kita akan mengetahui bagaimana menggunakan sarana teknologi yang canggih. Kita memang tertinggal jauh dengan negara contohnya Singapura Bu aja. Bahkan di Singapura itu ya tidak hanya pandemi saja gitu ya. Mereka dalam masa-masa yang dulu sebelum pandemi itu memang sudah menggunakan alat teknologi yang canggih. Berarti HP itu untuk sekarang ini bukan merupakan suatu barang yang mewah, tetapi sudah merupakan barang kebutuhan ya Pak Gali. Iya, bahkan tepat sekali Bu Haja. juga. Memang nama HP ini memang istilahnya layak untuk semua kalangan. Betul. Dulu namanya HP di sini kan khusus untuk yang ekonomi menengah ke atas. Nah, saya kembali lagi ya, memang bahwa itu yang pertama tadi sudah menjelaskan itu jangan menggunakan stres atau istilahnya merasa bosan atau jenuh. Kita pun di sisi satu lagi itu banyak yang positif Bu Haja. Contohnya apa? Kita dengan adanya secara online di sini itu sebagai pemasukan juga bagi para siswa, apalagi kita di sekolah SMK kejuruan. Itu ada beberapa mapal yang memang bisa dijadikan kaitkan dengan
anak itu untuk berwirausaha. Betul. Ya, apalagi kan ada pelajaran yang dulu namanya kewirausahaan. Jadi mereka bisa nyambi sambil belajar. Nah, itu yang diharapkan ya mungkin dari pemerintah. Jadi tidak hanya kita hanya megang HP, tugas itu selesai gitu. Tapi di satu sisi kan kita bisa istilahnya. Pada akhirnya mereka bisa menerapkan satu mapel pelajaran yaitu tentang kewirausahaan. Nah, ini memang digerakkan pemerintah lagi sekarang itu benar kita pas sekali Bu di sini Bu Haja ya. Memang pemerintah itu menggerakkan seperti begitu. Jadi kita jangan merasakan bosan atau bagi jenuh. Nah, kita contohnya kan banyak seperti banyak online kita pemesanan entah itu barangnya, entah itu bahkan juga ada makanan. Secilok-cilok kecil pun itu bisa dikirimkan. Nah, kepada masyarakat luas. Nah, itu yang diharapkan seperti begitu apalagi kalian di sini kan sebagai sekolah kejuruan. Jadi jangan sampai istilahnya aduh Pak begini atau begini bos ini. Nah itu satu sisi kita mempunyai satu nilai bisnisnya gitu Bu. Bisnisnya bisa meningkatkan taraf ekonomi para siswa. Minimalnya siswa itu bisa menghasilkan untuk uang jajan sendiri. Nah itu pengganti. Jadi tidak hanya mengharapkan dari orang tua. Lagi-lagi Pak Bu minta kuota Pak Bu. Nah dengan begitu kan Anda bisa nyambi. Di samping Anda belajar BDR dulu, Anda juga bisa meningkatkan bagaimana cara-cara untuk kiat di dalam usahanya. Nah mungkin itu jadi jangan sampai anak-anak itu terlena atau merasa bosan atau jenuh. Yang dilakukan seperti yang saya sampaikan seperti gitu Bu Haja. Barangkali ada yang lain maka Bu Haja. Oke, Pak Gali, dari pemaparan yang tadi Pak Gali utarakan, ketika anak pada masa BDR itu mungkin media sosial yang dipergunakan itu kan banyak nih. Iya. Nah kira-kira itu apa saja yang digunakan oleh anak-anak SMKN Susukan terkait pembelajaran BDR mereka di rumah? Baik Bu Haja, ini pertanyaan sangat bagus sekali Bu Haja ya. Sebenarnya tuh banyak itu media yang dipergunakan anak-anak atau para siswa itu kan tidak hanya istilahnya WA misalkan, tidak hanya Instagram, tidak hanya melalui FB, pun juga ada Telegram atau GCR. Nah ini lebih menarik lagi anak itu bisa mengembangkan kalau antara guru dan siswa itu ada interaksinya. Maksudnya di sini, jadi sama-sama saling istilahnya memantau. Tidak hanya satu arah saja. Nah, iya kita kan bisa reaksi dua arah gitu. Bahkan kita pun juga memang kita dituntut sebagai tenaga guru atau istilahnya pengajar. Itu tidak hanya yang seperti yang biasa ya Bu ya. Aja. Pemerintah menggiatkan lagi itu kepada para gurunya itu supaya siswa guru tersebut tuh bisa mengembangkan juga. Jadi tidak hanya siswa, guru pun juga bisa contohnya kita melihat misalkan latihan soal itu kan tidak hanya di GCR, Telegram. Nah di sini kita banyak namanya sekali media-media untuk pembelajaran membuat soal-soal. Contohnya dengan program terbaru itu ada Kahok, ada puisi. Nah ini kan dua contoh begini, ini akan menarik Bu Haja. Bahwa siswa itu memang waktu saya pernah tahun kemarin ngajar nih anak-anak kelas 10, mereka kelas 11, mereka udah mungkin lebih tahu gitu. Iya Pak, banyak tanggapan yang positif Pak dari gambar, variatif, dari warna juga tidak jenuh. Kalau misalkan kita hanya satu Google Chrome aja, itu mungkin anak merasa jenuh. Pak, lagi-lagi ya kita bisa lah sebagai tenaga pendidik itu diharapkan juga untuk siswa itu tidak merasa bosan. Atau misalkan dengan materi seni budaya, misalnya kita dengan istilahnya kewirausahaan atau dengan penjas. Nah itu kan kita bisa mengirimkan suatu video. Bahwa video ini kan berarti kan itu merupakan hasil karya dari para siswanya. Apalagi guru tersebut bisa ya memacu untuk motivasinya gitu. Tetapi Pak Gali, dari beberapa media sosial yang disebutkan tadi, itu kan ada puisi, ada Kahok, kemudian Google Form ya, GRC dan lain sebagainya. Nah, untuk efektivitas anak itu masuk di dalam kelas pembelajaran dalam BDR itu, kira-kira yang lebih efektif anak itu banyak yang masuk di antara media sosial tadi yang mana? Oke, baik, terima kasih Bu Haja. Memang ini kendala juga kita sebagai tenaga pendidik atau guru ya Bu Haja ya. Itu dari sekian banyak itu yang saya paparkan tadi, mungkin anak itu lebih cenderungnya lebih mudah Bu Haja. Contohnya itu WA ya, WhatsApp. Nah ini media ini mungkin anak sudah terbiasa, apalagi dari SMP peralihan ke SMK. Nah makanya memang dari segi itu memang yang paling pertama yang paling berat itu dengan WhatsApp. Mungkin karena begini ya Pak Gali, ketika
kita atau guru menggunakan GCR, anak itu harus masuk ke GCR dulu ya. Tetapi kalau dalam WA, WhatsApp, anak mungkin secara meskipun mereka tidak harus masuk ketika udah sore ataupun melewati pembelajaran itu, tetapi mereka akan tetap membuka, iya kan? Karena sudah terlihat di HP-nya ini ada pembelajaran, ada pesan sekian. Pada akhirnya mereka meskipun tidak di jamnya, mereka akan masuk ke dalam kelas tersebut. Begitu sepertinya ya Pak Gali. Ya, memang terus sekali Bu Haja. Memang kalau media WA ini tidak ada batasannya. Betul. Beda dengan kita GCR Google Chrome Ibu ya. Ada yang berapa jam, sehari misalkan. Ini bahkan namanya anak juga kalau ke WA itu, Pak nanti saya malam mengerjakannya. Jadi ya kapanpun dia anak bisa masuk. Buka, jadi mungkin anak mudanya, Pak udah kita menggunakan WA aja karena kita misalkan paginya Pak saya lagi usaha, paginya saya lagi pondok orang tua, saya mengerjakannya malam. Jadi itu masuk ke WA itu malah lebih cepat gitu daripada media yang lain. Karena yang lain juga kalau seperti Kahoot atau kuis ini memang satu sisi negatifnya di waktu Bu Haja. Misal kita hari ini jam 10 misalkan. Ketika sore mereka tidak bisa buka. Tidak bisa buka, jangan sore Bu Haja, kadang-kadang 1 jam gitu istilahnya. Karena kenapa ya? Mungkin program tersebut kan kita beda-beda. Semakin canggih suatu program tersebut, tentu juga ada limit jeda atau waktunya. Sama seperti kita ujian menggunakan Google Chrome itu aja, misalkan satu sesi jam 7 sampai jam 8.15 atau 8.30 itu udah langsung cut, mati, menggantikan soal berikutnya. Beda dengan WhatsApp itu ya sampai kapanpun juga tidak ada batasnya. Nah, mungkin dari sekian siswa itu mungkin banyak yang paling mudah itu yang menggunakan tadi WhatsApp tersebut gitu sebagai media sosial itu biar anak mengerjakan tugas ataupun absen bisa kapan saja. Bisa kapan saja. Oke. Satu pertanyaan terakhir lagi Pak Gali. Mangga Bu Haja. Di sini bagaimana motivasi yang diberikan sehingga anak tetap semangat mengikuti pembelajaran daring? Nah, itu yang paling kita sebagai tenaga pendidik atau guru ini ya Bu, kita pertama itu harus bisa membangkitkan, memotivasi siswa itu untuk bisa hadir. Iya, bisa hadir. Ayo semangat nah, ayo jangan sampai kendor. Nah, itu merangsangkan jadi kepada siswa itu biar ada interaksi. Mungkin kalau kita ada interaksi dengan siswa, ya mungkin anak juga akan semangat. Yang kedua, saya pribadi sebagai tenaga guru atau pendidik ini itu memberikan reward atau memberikan penghargaan. Misalkan absen yang pertama siapa? Langsung, ayo cepat. Saya kali buat misalkan itu dengan jempolnya banyak. Berarti ketika awal Pak Gali itu dalam pembelajaran, biasanya kalau di WhatsApp itu Assalamualaikum anak-anak seperti itu ya. Kemudian ketika ada anak yang menjawab, ketika anak pertama yang menjawab Waalaikumsalam, kemudian Pak Gali untuk rewardnya itu akan memberikan tanda jempol. Iya seperti itu. Terus yang kedua itu misalkan anak juga sama Bu Haja, misalkan cepat mengirimkan tugasnya itu saya sebagai tenaga pendidik itu atau guru itu akan memberikan nilai tambahnya plus. Misalkan hari ini jam ini ya saya akan mungkin lebih besar daripada nilai yang distandarkan, misalkan dapat 5, saya berani akan memberikan nilai 90. Kenapa? Karena anak itu aktif, anak itu kreatif, anak itu cepat, anak itu menjalankan tugas-tugasnya. Ya memang kita juga kembali kepada siswa tersebut. Jadi bagaimana caranya kita itu untuk adanya rasa motivasi kepada siswa itu untuk cepat bergerak mengerjakan tugas-tugasnya. Berarti dalam penyetoran tugas itu, ketika siswa pertama yang menyetorkan tugas, guru yang bersangkutan, misalnya Pak Gali, itu memberikan nilai plus seperti itu. Tepat sekali Bu Haja. Jadi kami juga istilahnya memberikan reward ya, karena anak itu kan aktif. Ya, kreatif, cepat. Nah, kami juga memberikan reward kepada siswa tersebut. Karena kenapa? Biar memotivasi kepada siswa yang lainnya. Loh, seperti begini loh nak, misalkan pembelajaran daring itu atau BDR. Nah, mungkin juga pesan saya tadi ini kepada siswa itu, tolonglah kita juga menunggu tatap muka ini yang tadi disampaikan awal juga istilahnya itu tidak hanya kita paksa sudah selesai itu langsung buka, itu banyak istilahnya urutan dari tahapannya kecamatan, dari mungkin dari pihak KCD, mungkin dari pihak bupati atau wali kotanya, saya sendiri. Nah, ini
membutuhkan suatu waktu yang sangat lama. Yang mudah-mudahan dalam jangka berakhir, dan pada anak-anak siswa pun juga istilahnya kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka walaupun baru misalkan 50% dengan tatap muka terbatas. Nah iya, itu juga jangan lupa menggunakan prokes ya, itu 5M yang ingin diterapkan oleh pemerintah. Oke, Pak Gali, terima kasih atas kehadirannya pada acara pembinaan kali ini. Oke, anak-anak milenial Susukan, sekian acara pembinaan yang diberikan oleh Pak Gali Alamsah. Untuk itu, saya Siska Francisca sebagai host pamit undur diri. Kita akan bertemu lagi di acara pembinaan berikutnya. Tetap ingat pesan ibu 3M, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.